Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaranglia. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi eksplorasi ilmu sains dalam tafsiran Al-Quran, pemahaman dan konsep penciptaan dalam Al-Quran dalam ilmu biologi. Selanjutnya itu ada latar belakang, yang dimana latar belakangnya ini berisi tentang Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang mengandung petunjuk kehidupan bagi manusia. Selain mengatur tentang ibadah dan akhlak, Al-Quran juga menjelaskan berbagai fenomena seperti penciptaan manusia, perkembangan embrio, dan keteraturan alam semesta. Karena seiring perkembangan ilmu pengetahuan modern, banyak ilmuwan menemukan antara ayat-ayat Al-Quran dengan fakta ilmiah. Oleh karena itu, tafsiran ilmiah menjadi penting untuk memahami hubungan antara agama dan sains, serta membuktikan bahwa Islam mendorong umatnya untuk berpikir, meneliti, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian itu kita masuk ke dalam pengertian tafsiran ilmiah. Tafsiran ilmiah adalah metode penafsiran Al-Quran dengan menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan untuk memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan fenomena alam dan kehidupan. Tafsiran ilmiah juga bertujuan untuk menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Dalam Islam, ilmu pengetahuan dipandang sebagai sarana untuk mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptanya. Oleh karena itu, manusia diperintahkan untuk mempelajari alam semesta dan mengambil hikmah dari setiap fenomena yang terjadi di dunia ini. Kemudian itu ada dasar tafsiran ilmiah dalam Al-Quran. Al-Quran sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah membaca, yang dimana pada masa kejayaan Islam, para ilmuwan muslim menjadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi dalam pengembangan pengetahuan. Adapun tokoh-tokoh ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Biruni, dan Ibnu Haytham berhasil memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dunia. Mereka membuktikan bahwa agama dan sains dapat berjalan berdampingan. Kemudian itu ada dalil Al-Qur'annya, yang dimana Quran surah Al-Alaq ayat 1-5, yang dimana ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan manusia untuk mengetahui dan memerintah manusia untuk membaca serta belajar. Kemudian itu ada arti dari surah ini, yang dimana artinya itu, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia yang telah menciptakan manusia dari segumpalan darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Kemudian kita masuk ke dalam materi konsep penciptaan alam semesta dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keteraturan dan keseimbangan. Menariknya, Al-Quran telah lebih dahulu menjelaskan keteraturan alam semesta jauh sebelum ilmu astronomi berkembang. Beberapa ilmuwan menghubungkan Quran Surah Al-Anbiyah ayat 30 dengan teori Big Bang. Teori tersebut menjelaskan bahwa alam semesta awalnya berupa satu kesatuan yang sangat padat, kemudian mengalami ledakan besar dan berkembang menjadi alam semesta seperti sekarang. Selain itu, Al-Quran juga menjelaskan bahwa benda-benda langit bergerak pada orbit tertentu. Fakta ini baru diketahui manusia melalui perkembangan teleskop dan penelitian astronomi modern. Kemudian itu ada dalil Al-Qur'annya, yang dimana Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Surah ini menjelaskan tentang bahwa alam semesta awalnya merupakan salah satu kesatuan sebelum dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ilmuwan menghubungkannya dengan teori Big Bang. Kemudian itu ada pun arti dari surah ini, yang dimana artinya itu, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan keduanya. Kemudian itu ada dalil kedua, yaitu Quran Yasin ayat 40, yang dimana surah ini menjelaskan bahwa seluruh benda langit bergerak pada orbitnya yang teratur. Hal ini sesuai dengan ilmu astronomi modern. Kemudian artinya itu, dan masing-masing berada pada garis edarnya. Kemudian itu ada konsep penciptaan manusia dalam Al-Quran. Penciptaan manusia merupakan salah satu pembahasan penting dalam Al-Quran. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk paling sempurna dan diberikan akal untuk berpikir.
Al-Quran menjelaskan bahwa manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam yang diciptakan dari tanah. Setelah itu, keturunan manusia berkembang melalui reproduksi biologis. Manusia juga diciptakan dengan berbagai kelebihan dibanding makhluk lain seperti kemampuan berpikir, berbicara, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian ada pun dalil Al-Qur'annya yang dimana Quran surah Al-Mu'minun yaitu ayatnya itu sampai ayat 12 sampai 14 yang menjelaskan tentang tahapan perkembangan manusia dalam rahim secara bertahap. Penjelasan ini sesuai dengan ilmu embriologi modern. Adapun arti dari ayat ini yang dimana artinya itu, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpalan daging, lalu di segumpalan daging itu kami jadikan tulang belulang, dan tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian itu ada penciptaan makhluk hidup dalam perspektif ilmu biologi, yang dimana pengertiannya itu biologi merupakan ilmu yang mempelajari makhluk hidup dan kehidupannya, dan ilmu biologi menjelaskan bahwa semua makhluk hidup tersusun atas sel sebagai unit dasar kehidupan. Semua proses kehidupan tersebut berlangsung secara teratur sesuai hukum alam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menariknya, Al-Qur'an menjelaskan bahwa semua makhluk hidup berasal dari air. Fakta ini menunjukkan kesesuaian antara Al-Qur'an dan ilmu biologi. Selain itu, makhluk hidup diciptakan secara berpasang-pasangan untuk berkembang biak dan mempertahankan kehidupan. Sistem reproduksi tersebut menjadi bagian penting dalam keberlangsungan hidup seluruh makhluk di bumi. Adapun dalil Al-Qur'annya yaitu Quran surah Al-Anbiya ayat 30, yang dimana surah ini menjelaskan bahwa air merupakan sumber utama kehidupan bagi seluruh makhluk hidup. Dalam ilmu biologi modern diketahui bahwa sebagian besar tubuh manusia hidup terdiri atas air. Seluruh proses metabolisme membutuhkan air. Ayat ini juga menunjukkan pentingnya menjaga sumber daya alam air sebagian dari tanggung jawab manusia terhadap lingkungan hidupnya. Adapun surah keduanya yaitu Quran surah Az-Zariyat ayat 49, yang dimana menjelaskan tentang bahwa makhluk hidup diciptakan secara berpasang-pasangan untuk menjaga keberlangsungan hidup dan keseimbangan alam. Dalam ilmu biologi, sistem reproduksi manusia memang berlangsung melalui pasangan jantan dan betina. Ayat ini juga menunjukkan bahwa keseimbangan alam merupakan bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga manusia. Adapun arti dari surah ini yang dimana artinya itu, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Baik, sekian dari pemaparan materi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.